Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Waskita Pratama ingin menjelaskan tentang apa itu web service. Web service merupakan aplikasi yang berisi sekumpulan basis data dan perangkat lunak atau sering disebut software atau bagian dari program perangkat lunak yang diakses secara remote oleh piranti dengan perantara tertentu. Melalui web service memungkinkan pengguna untuk mengatasi permasalahan berupa interoperability dan mengintegrasikan sistem berada. Pada umumnya, web service memiliki ciri khusus berupa URL, layaknya seperti web. Yang membuat berbeda adalah interaksi yang diberikan oleh web service itu sendiri. Contoh kasusnya adalah saat pengguna ingin mengetikkan alamat URL dari website untuk melakukan request pada layanan yang tersedia dari website tersebut, lalu sampailah permintaan tersebut ke server yang dituju. Lalu di sini ada manfaat. Yang pertama itu ada interoperabilitas, memberikan layanan berupa koneksi antar aplikasi untuk berbicara, serta berbagai data dan layanan aplikasi lain bisa menggunakan layanan web seperti VB atau net yang dapat berbicara ke layanan web. Interoperabilitas sendiri memiliki definisi berupa kapabilitas dari sebuah sistem yang antar mukanya diungkapkan sepenuhnya. Lalu di sini ada protokol standar. Web service adalah sebuah layanan web yang memiliki standar industri dan komunikasi. Layanan transportasi, pesan XML, deskripsi layanan, dan service discovery layer telah menggunakan protokol yang didefinisikan dengan baik. Lalu ada komunikasi biaya rendah. Jadi web service ini menggunakan mekanisme SOAP pada protokol di HTTP. SOP ini memberikan efek penggunaan internet dengan murah. Pada dasarnya, web service itu memiliki beberapa teknologi pendukung, antara lain yaitu SOAP. Lalu ada REST, ada WSDL, dan WDDX. Cara kerja web service yang pertama menggunakan beberapa teknologi pendukung seperti SOAP, REST, WSDL, dan WDDX. Dan protokol standar terbuka seperti HTTP, FTP, dan SMTP. Pada umumnya pesan dari klien dikirim dalam format SOAP atau REST. SOAP dan REST ini ibarat sebuah amplop yang menyatukan buka dokumen XML yang ditransfer di dalam jaringan melalui protokol standar catatan HTTP. Lalu sedangkan sampai korespondensi ke klien direpresentasikan web service dengan format XML, JSON, HTML, CSS, dan JS. Misalnya ada dua aplikasi yang saling independen, aplikasi A dan B. Aplikasi A berada dalam HTTP aplikasi, sedangkan aplikasi B berada dalam HTTP aplikasi B. Aplikasi A kita definisikan sebagai the client, melakukan request ke aplikasi B yang didefinisikan sebagai server. Dalam pesan XML, pesan dari aplikasi A adalah pesan XML berupa username dan password yang dikirim ke aplikasi B melalui web service. Lalu web service memeriksa validaritas permintaan XML itu dari klien dan mengubahnya menjadi request klien yang mudah dipahami aplikasi server. Aplikasi server memproses pesan dan merespon dengan dokumen XML atau JSON yang tersimpan di database klaim berupa data true atau false. Selanjutnya, web service mengirim respon ke pesan XML dari aplikasi server ke aplikasi klien. Aplikasi klien membaca pesan XML untuk hasil dari proses login. Jika username passwordnya yang dimasukkan itu valid, maka hasilnya true. Sebaliknya, jika yang data diinput tidak valid, maka hasilnya false. Ini contoh aplikasi web service. Saya mengambil contoh Gojek. Kenapa? Karena di aplikasi Gojek ini, jika kita tidak mempunyai data yang valid, maka kita tidak akan bisa menggunakan aplikasi ini. Lalu kesimpulannya, bahwa web service adalah suatu aplikasi web yang didesain untuk bekerja di balik layar, yang mempunyai platform yang berbeda antara aplikasi klien dengan aplikasi server. Pihak klien mengirim request ke server melalui web service dalam format apa saja, seperti JSON, URL, XML, dan lain-lain. Sedangkan web service mengembalikan referensi dari pihak server ke klien dalam format XML, JSON, atau HTML. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan
Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah.